Dalam konteks hidup beriman kepada Tuhan, dalam konteks kita mengimani janji pemulihan dan kelimpahan agar kita alami, ya, kita beriman. Yang beriman bahwa pemulihan dan kelimpahan akan dialaminya, katakan amin. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesabaran, maka kesabaran ini mengandung makna demikian. Ada 3 hal yang bisa dimengerti apa artinya sabar. Yang pertama, saya bilang begini, orang yang sabar, yang memiliki kesabaran terhadap apa yang dia doakan, terhadap apa yang dia imani, itu kesabaran itu adalah demonstrasi atau ciri nyata dari iman yang benar. Saya dengan yakin mengatakan, iman yang benar, iman yang memiliki dasar yang benar, itu pasti ada unsur kesabarannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kenapa mesti sabar? Kan bisa saja Tuhan bekerja instantly. Ya, Tuhan bisa bekerja secara instan, secara cepat, tiba-tiba mengintervensi hidup kita. Tapi dengar baik-baik, zaman ini sudah sangat dipengaruhi oleh moral, mentalitas instan. Semuanya pengen serba cepat, ya. Bahkan sekarang saking mau cepatnya, dunia di tangan Anda. Padahal kita nyanyi, ya, into your hands I commit again, na 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 na, my world in your palm. Dulu kita bilang Tuhan, duniaku di tanganmu. Sekarang dunia di tangan Anda. Itu Indosat. Ya. Dunia tangan kita sekarang. Dengan satu perangkat lunak kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Dimensi waktu, jarak tidak lagi menghalangi kita. Tapi yang jadi masalah, ada juga satu pola pikir instan, mental instan. Mau doa, mau cepat selesai, cepat dapat, cepat terjadi. Nah, saya mau kasih tahu bagi kasih Tuhan, hari ini saya mau ajarkan kesabaran dalam konteks iman kepada Tuhan merupakan demonstrasi atau ciri nyata dari iman yang benar. Kenapa perlu kesabaran, Pak? Nanti poin kedua berkaitan, ya. Yang poin kedua saya bilang begini, kesabaran itu mengandung makna waktu, term waktu. Kalau kita bilang orang sabar, artinya ada waktu yang panjang yang dilewati. Nah, ujian iman yang tidak pernah gagal itu adalah kesabaran atau waktu. Oke? Waktu itu adalah ujian iman yang paling cepat tersedia untuk membuktikan iman kita benar atau tidak. Maksudnya begini, coba perhatikan saya. Kenapa, Pak? Bahwa bukti bahwa iman kita benar itu ada unsur kesabaran. Karena Tuhan menguji iman kita dengan waktu. Ya, ada waktu yang panjang yang kita spending untuk sampai mendapatkan apa yang kita rindukan. Kenapa demikian? Supaya iman kita itu sungguh-sungguh bukan berdasarkan keinginan kita saja. Kalau orang sudah ingin sesuatu, pengennya cepat-cepat, tidak mau lambat-lambat. Ya, Tuhan izinkan ada kesabaran, Tuhan izinkan ada waktu yang kita habiskan menunggu jawaban Tuhan, supaya bukan keinginan kita yang menjadi dasar daripada pengharapan kita. Ya, ingin cepat kaya kata Tuhan, makanya dicoba dalam berbagai hal. Jatuh nggak bisa. Keinginan kita yang seringkali menjadi dasar bagi kita berdoa, jujur saja, tidak salah. Tapi itu bukan dasar yang teguh. Seringkali gara-gara kita ingin dan kita berdoa, dan Tuhan izinkan kita terima jawabannya, jujur saja, seringkali malah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Yang kedua, bukan juga Tuhan menjawab doa kita semata-mata karena kebutuhan. Saya butuh disembuhkan, saya butuh menikah, saya butuh pekerjaan, saya butuh uang. Bukan saja itu. Memang Tuhan menjawab doa kita waktu kita membutuhkan sesuatu. Tapi dengar baik-baik. Tuhan izinkan ada masa kesabaran yang mesti kita lewati. Tuhan izinkan ada waktu tertentu yang mesti kita lalui menunggu jawaban Tuhan. Supaya kita sadar bahwa Tuhan menjawab doa kita bukan karena ada kebutuhan kita. Bukan. Jangan pakai kebutuhan sebagai dasar untuk meminta kepada Tuhan. Yang tadinya sopan, lama-lama kita jadi teror. Nama kita diganti menjadi Kristen, teroris. Kita meneror Tuhan dengan kebutuhan kita. Udah kepala 3 Tuhan, ya. Udah mepet Tuhan dan lain sebagainya. Udah mau mati Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kan, kalau kita mati ya nggak apa-apa. Ya. Mati kemana kita? Ketemu dengan Tuhan, selesai kan. Malah mungkin kita nggak bikin dosa lagi. Ya. Nah, kadang-kadang kita suka menuntut Tuhan dengan kebutuhan kita. Ingat baik-baik. Tuhan izinkan kita bersabar
Tuhan minta agar kita memiliki kesabaran supaya terbukti bahwa dasar pengharapan kita itu bukan keinginan kita pribadi, keinginan daging kita, bukan kebutuhan kita. Nah, ini egosentris ya, berpusat kepada diri kita. Tetapi biarlah dasar pengharapan kita adalah Tuhan, Tuhan sendiri. Ya. Demikian kenapa Tuhan izinkan kita mesti melewati yang namanya proses kesabaran. Oh, enggak enak, Bu. Saya katakan tadi kalau kata kesabaran itu sama dengan long suffering, artinya ada penderitaan. Kenapa mesti ada penderitaan? Roma 8 ayat 5-9 dikatakan begini, supaya yang daging itu mati, tapi yang roh itu tetap hidup. Yang rohani itu tetap ada, yang tidak rohani itu akhirnya gugur. Nah, orang-orang yang berharap kepada Tuhan karena memfokuskan dirinya kepada memfokuskan segala sesuatu kepada dirinya, itu kalau diizinkan untuk mengalami proses yang lama oleh Tuhan, pasti nggak sabar. Dia akan cari pertolongan dari tempat yang lain. Ya, kalau hari ini sampai hari ini Bapak Ibu belum mengalami sepenuhnya janji pemulihan dan kelimpahan, tidak apa-apa. Terus cari dia sampai Bapak Ibu temukan bahwa dasar imanmu untuk mengalami pemulihan dan kelimpahan ini bukan semata-mata karena kau ingin mengalami, bukan semata-mata karena kau butuh mengalaminya, tapi benar-benar engkau menemukan Tuhan yang merencanakannya untuk dirimu. Sampai Bapak Ibu mencapai taraf demikian, maka engkau akan melihat segala berkat yang Tuhan percayakan akan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, di bagian yang lain daripada Alkitab, di kitab Matius 17 ayat 20 atau Lukas 17 ayat 6 dan juga Matius 13, 31, 32, Tuhan itu membandingkan iman dengan biji sesawi, dengan benih. Ya, nah kita akan tutup dengan demikian ya. Jadi iman itu Tuhan ilustrasikan sebagai benih, sebagai biji sesawi. Nah, benih ini nggak bisa kita makan karena kecil dan juga tidak mengandung hal-hal yang kita butuhkan. Benih ini bukan sesuatu untuk kita nikmati, berbeda dengan roti. Nah, tetapi ada satu hal yang dahsyat. Kalau kita bicara benih, Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau kita bicara benih, itu artinya begini. Ada satu potensi untuk mengalami pelipat gandaan. Katakan amin. Kalau iman kita digambarkan sebagai benih oleh Tuhan, artinya begini, bahwa iman yang benih ini bisa memindahkan gunung. Katakan amin. Bisa mencampakkan pohon ara, bisa menjadi pohon yang besar dan berbuah di mana burung-burung bisa bersarang di atasnya. Artinya begini, ada satu potensi untuk terjadi ledakan ilahi. Ada satu potensi untuk menghasilkan sesuatu yang besar seperti yang Tuhan inginkan. Yang jadi pertanyaan, kok benih Pak? Kenapa nggak langsung saja? Saya mau bilang begini, mengapa benih? Agar iman ini, agar benih ini disiram, dirawat, dan dijaga dalam kesabaran. Tadi Pak Riki katakan kalau kita tanam pohon, ya, kita bicara pohon besar, ya, pasti ada waktu tertentu, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya baru dari Blimbing Sari minggu lalu. Blimbing Sari itu desa fenomenal di Indonesia. Tahun 39 mereka diusir orang-orang Hindu yang percaya kepada Kristus karena pelayanan orang-orang Portugis atau Belanda, saya begitu nggak tahu ya. Mereka percaya kepada Tuhan di kota Denpasar. Oleh para tua-tua agama Hindu tidak setujui dan mereka diusir keluar dari Denpasar. Terjadi keributan, perang, pembunuhan. Akibatnya oleh tentara, oleh VOC, ya, company, dipisahkan dan diasingkan. Mereka diberikan satu hutan yang jauh sekali dari kota Denpasar, ya, sekitar 100 berapa kilo, saya lupa tuh ya, ratusan kilo, ya. Nah itu satu hutan di kaki gunung. Ada bukan gunung yang besar tapi satu anak gunung lah gitu. Mereka ditempatkan di sana. Apa yang terjadi? Oleh sekitar 20 berapa orang yang pergi ke sana, mereka bangun desa itu sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bahkan desa itu mereka bikin jalannya bentuk salib. Setelah beberapa tahun, tiba-tiba waktu pemerintahan VOC terbang dengan pesawat, mereka melihat suatu salib yang besar. Mereka kaget dan mereka temukan ada satu desa yang terpencil yang membangun kehidupannya berdasarkan firman Tuhan, ya. Jadi saya rekomen lah kalau Bapak Ibu ke sana, itu tempat wisata yang bagus ya, ya.
wisata rohani saya katakan. Nah, di sana salah satu komoditas yang mereka jual adalah pohon jati, walaupun sekarang sudah agak minim ya. Bapak Ibu tahu pohon jati? Saya ini baru pertama lihat pohon jati tumbuhannya. Biasanya sudah jadi meja ya, jadi pintu. Saya agak iri dengan orang di pasar, orang Bali, karena saya makan di pinggir jalan, mejanya jati. Saya kurang ajar ini kita mau saya bilang, Mas ini jati Mas. Lah iya toh Pak. Loh, kok beraninya mereka? Wah, oke. Di sini banyak Pak. Nah, suatu ketika sampai ke desa Blimbing-Sari, saya lihat pohon jati. Beberapa mereka tanam di pinggir jalan. Itu tinggi lurus ke atas. Sampai 16 meter lurus pohon itu. Saya tanya, Pak, kalau tanam jati ini berapa lama bisa panen ya? Ada yang tahu berapa lama panennya? 20 tahun. Tahunan Pak. Terus saya bilang, lah Pak, ya Bapak tanam sana, soko sini mati. Bapak us mati mungkin nanti. Oh, anak cucu Pak. Ya. Dan kalau saya kuat Pak, saya akan nikmati Pak. Loh, pokoknya kita tanam hari ini, kita pasti akan menikmati di hari kemudian. Memang ada satu periode waktu yang panjang yang akan kita lewati. Itu menuntut kesabaran kita sampai jati siap untuk dipanen. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ya, ada waktu yang kita harus spend bersama dengan Tuhan sampai benih itu bertumbuh. Nah, bagaimana cara supaya benih tumbuh itu? Di kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak mungkin benih itu tumbuh kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak pelihara, kalau nggak kita siram, kalau kita rawat dengan kesabaran. Nah, tindakan menjaga, merawat, memelihara, membuat dia menjaga supaya dia tetap nggak dihalangi oleh, nggak dicuri oleh burung dan belalang pelahap dan segala macam, itu namanya tindakan iman. Apa Pak tindakan imannya? Ya, tadi banyak. Ketaatan, pertobatan, kenal firman Tuhan, baca, bergaul dengan sesama hamba Tuhan, sesama gereja Tuhan, masuk dalam fellowship yang membangun, ya, berani memperkatakan firman Tuhan, berani mengaplikasikan prinsip kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak populer mungkin di pekerjaanmu, di lingkungan sosialmu. Itu yang menjaga iman kita tetap tumbuh sampai waktu tertentu Tuhan katakan cukup, dan kita akan menuai berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, di zaman dulu ada satu pola tanam yang aneh sekali. Bapak Ibu perhatikan saya, namanya pola tanam pohon korma di Matius, di kitab Mazmur, ya pernah diilustrasikan. Jadi di zaman dulu, zaman sekarang saya nggak tahu bagaimana. Kalau orang di Timur Tengah mau tanam pohon korma, korma ini adalah salah satu komoditas utama ya, makanan sampingan yang utama lah, samping gandum dan jelai gitu ya. Jadi korma ini makanan yang top karena dia tahan musim, tahan kondisi berbagai macam ya. Bagaimana cara tanam pohon korma? Dikatakan mereka akan menggali tanah, kemudian mereka akan taruh benih kormanya, kemudian mereka akan taruh batu untuk menahan benih korma itu, kemudian tanam, timbun dengan tanah. Setelah mereka timbun dengan tanah, kemudian mereka taruh batu di atas di mana lubang tadi mereka buat. Ngeri banget ya. Kenapa demikian? Karena mereka bilang begini, mereka memaksakan agar benih korma itu bertumbuh ke bawah terlebih dahulu, kuat akarnya ke bawah. Nah, kalau dia kan nggak bisa ke atas karena nggak punya kekuatan, maka dia tumbuh ke bawah. Waktu dia tumbuh ke bawah dan semakin kuat, maka dia punya kekuatan untuk menembus ke atas. Pertama, batu yang dalam tanah. Batu itu nanti akan menjadi satu batu yang mengikat akarnya, kemudian naik ke atas dan dia akan memecahkan atau menggulingkan batu di atasnya. Akibatnya apa? Mau badai padang gurun apapun juga, korma itu tetap berdiri karena dia punya akar yang kuat. Nah, untuk mengalami korma yang kuat ini diperlukan waktu beberapa tahun, dan korma ini tidak pernah berhenti berbuah. Kalau pohon pisang sekali berbuah setelah itu mati, pohon korma sekali berbuah tetap akan berbuah dan berbuah dan berbuah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita untuk tumbuh ke bawah. Kita nggak lihat langit terbuka, yang kita lihat adalah kegelapan. Tapi kita dibawa Tuhan masuk ke sana. Kenapa? Karena Tuhan sedang menumbuhkan akar-akar rohani kita. Katakan amin. Katakan amin. Waktu akar itu sudah cukup dalam, sampai menemukan sumber kehidupan yang tidak pernah kering, ya, berupa sungai-sungai di bawah, mungkin di bawah tanah, mungkin sumber air di bawah tanah. Dan waktunya untuk bertumbuh ke atas, maka korma itu akan mendobrak segala penghalang dan dia akan berbuah, bertumbuh besar,
menjadi berkat bagi banyak.